Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnia Salmiani dengan NIM A1D1180005 ingin menjelaskan apa itu e-learning. E-learning merupakan suatu konsep belajar mengajar yang mana memungkinkan tersampaikannya bahan ajar kepada siswa dengan menggunakan jaringan internet ataupun jaringan komputer ataupun peralatan elektronik lainnya sehingga dapat terjalannya suatu proses pembelajaran. Nah, di sini terdapat karakteristik e-learning. Yang pertama yaitu memanfaatkan jasa dan memanfaatkan keunggulan teknologi elektronik. Yang kedua yaitu menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Yang ketiga yaitu memanfaatkan jadwal pelaksanaan pembelajaran, kurikulum dan hasil kemampuan belajar dan sebagainya. Yang selanjutnya lagi yaitu menunjang pelaksanaan proses belajar serta meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dan meningkatkan kualitas dari materi. Saya Nafi Rahmawiyah dengan NIM A1D1180006 akan menjelaskan tentang fungsi e-learning dalam pembelajaran. Yang pertama, e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara offline atau online. E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional, model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, CD-RAM, dan pelatihan berbasis komputer, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. Yang ketiga, e-learning tidak berarti menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, kapasitas siswa amat bervariasi, bergantung pada bentuk isi dan cara penyampaiannya. Makin baik keselarasan antara konten dan alat penyampai dengan gaya belajar, maka akan lebih baik kapasitas siswa yang pada gilirannya akan memberi hasil yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deriska Amalia dengan NIM A1D11814 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu manfaat e-learning. Manfaat e-learning secara umum, yang pertama fleksibilitas, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga efisiensi biaya. Yang pertama fleksibilitas. E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Yang kedua, belajar mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar mereka sendiri. Yang ketiga, efisiensi biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. Selanjutnya, manfaat e-learning menurut Panoto. Yang pertama, menunjang pelaksanaan proses belajar dalam meningkatkan daya serap siswa atas materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif dari siswa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa. Yang keempat, meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi, di mana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan e-learning dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. E-learning sebagai sebuah pembelajaran berbasis komputer, baik internet sebagai pengakses pertama ataupun media elektronik sebagai instrumennya. Keduanya tetap berfokus pada pembelajaran, bukan kepada perangkat ataupun media yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, karakteristik e-learning antara lain yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik, di mana guru kepada siswa, siswa kepada siswa, guru kepada guru dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketiga,
menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, yaitu disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, memanfaatkan kurikulum, jadwal pembelajaran, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Nama saya Aulia Roza Nabila, NIM A1D118029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan e-learning. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kelebihan e-learning terlebih dahulu, yaitu pembelajar dapat belajar kapan dan di mana saja ketika mereka punya akses internet. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya perjalanan. Yang ketiga, pembelajar dapat memilih materi pelajaran yang sesuai dengan level pengetahuannya. Selanjutnya, fleksibilitas untuk bergabung dalam forum diskusi setiap saat atau menjumpai teman sekelas dan pengajar secara online melalui ruang chatting. Selanjutnya, mampu memfasilitasi dan menerapkan gaya belajar yang berbeda melalui beragam aktivitas dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu kekurangan e-learning. Pembelajar yang tidak termotivasi dan perilaku belajar yang buruk akan terbelakang atau tertinggal dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajar dapat merasakan terisolasi dan bermasalah dengan interaksi sosial. Selanjutnya, pengajar tidak mungkin selalu dapat menyediakan waktu pada saat dibutuhkan. Selanjutnya, koneksi internet yang lambat dan tidak handal dapat menimbulkan rasa frustasi. Dan yang terakhir, beberapa subjek atau mata pelajaran bisa saja sulit direalisasikan dalam bentuk e-learning dan sebagainya.